Hai Sobat Ades Movie dimanapun kalian semua berada, gimana kabarnya hari ini? Semoga kabar kalian adalah kabar baik dan kabar sehat ya. Oke Sobat setia Ades Movie, kali ini Ades Movie akan merangkum alur cerita film yang berjudul Leizenshi The Origin of Gods. Film fantasi action kungfu ini diperankan oleh Guo Jianan sebagai Xin Huan, Liu Qianchan sebagai Xing, Liu Chenglin sebagai Leizenshi, dan masih banyak lagi artis-artis Cina lainnya. Bagi Sobat Ades Movie, yuk terus dukung channel kesayanganmu ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Daripada berlama-lama, langsung aja kita intro. Alkisah. Di scene awal akan saya jelaskan 4 tokoh sentral di film ini. Mereka adalah Pendeta Tao, Penasehat Wen, Zhijiang, dan Ketua Klan Burung. Keempat tokoh ini tahu betul jika ada tanda-tanda dari langit berupa gerbang portal dewa terbuka, maka sudah dipastikan akan datang atau lahirnya Dewa Jenderal Xing ke bumi. Atau lebih tepatnya, jika lahirnya titisan Dewa Jenderal Xing ke bumi ini adalah masa transisi kedinastian. Dan kebetulan pada saat itu dinasti Shang yang dibawahi oleh Penasehat Wen sedang berkuasa, atau lebih tepatnya diambang kejatuhannya dengan makin membesarnya kekuatan dinasti Zhou di bawah tampuk pimpinan Zhijiang. Penasehat Wen yang nampak khawatir dengan hilangnya dinasti Shang berniat menghabisi seluruh klan burung. Kenapa klan burung? Karena hanya klan burunglah yang memiliki kekuatan sayap angin dan petir yang dibutuhkan Dewa Jenderal Xing agar bisa membuka formasi langit nantinya. Dengan menghabisi seluruh klan burung dan memiliki kekuatan sayap angin dan petir milik klan burung, Penasehat Wen berencana membuat pemusnah formasi langit dari kekuatan sayap angin dan petir, dan dinasti Shang akan terus berkibar di bumi. Sementara itu, ketika keadaan klan burung sudah hancur lebur oleh Penasehat Wen, Ketua Klan Burung dengan sengaja memberikan kekuatan sayap angin dan petir miliknya kepada salah satu bayi kembar tersebut, agar titisan Dewa Jenderal Xing dapat terselamatkan. Sementara itu, ketika Penasehat Wen akan mengambil titisan Dewa Jenderal Xing ini, ia harus berhadapan dengan Pendeta Tao, sang pembela kebenaran. Singkat cerita, dalam pertarungan itu Penasehat Wen dari dinasti Shang ini mengalami kekalahan dari Pendeta Tao, hingga Penasehat Wen berhasil melarikan diri, diselamatkan oleh anak buahnya. Sementara itu, Zhijiang yang melihat klan burung telah hancur lebur lalu berinisiatif merawat dan mengasuh 2 bayi keturunan klan burung tersebut. Pendeta Tao, sang pembela kebenaran, pun menyetujui jika Zhijiang yang mengasuh dan membesarkan kedua bayi klan burung itu. Kedua bayi itu lalu diberi nama Xin Huan dan Leizenshi. Singkat cerita, setelah 18 tahun berlalu, Xin Huan yang ditemani Leizenshi dan murid Pendeta Tao yang bernama Xing telah tumbuh dewasa. Mereka kemudian ditugaskan untuk melakukan perjalanan jauh mengambil tongkat emas milik Dewa Jenderal Xing. Dan hanya titisan Jenderal Xing lah yang mampu mengangkat tongkat emas ini nantinya. Berangkatlah mereka bertiga menuju tempat yang dimaksud. Di tengah perjalanannya, tiba-tiba jalan mereka terhalangi sebuah prasasti besar di hadapan mereka. Leizenshi yang sedikit konyol tingkah polanya lalu berniat untuk menghancurkan tembok besar itu. Tanpa diduga dan tanpa dinyana, tiba-tiba saja tembok besar itu hancur oleh pukulan Leizenshi. Setelah keadaan kembali normal, terlihat dengan nyata tongkat emas sakti itu di hadapan mereka. Xin Huan lalu bergegas untuk mencoba mengangkat tongkat emas tersebut. Akan tetapi usahanya gagal, dan karena penasaran, Leizenshi pun ikut mencoba mengangkat tongkat emas itu.
Tanpa diduga dan tanpa dinyana, tongkat emas itu malah berhasil ia angkat dengan kekuatannya. Sementara itu, Zhijiang dan Pendeta Tao yang menunggu kedatangan Xin Huan terperangah melihat tongkat emas sakti itu dibawa oleh Lei Zhenzi, bukan oleh Xin Xuan yang mereka duga selama ini adalah titisan Dewa Jenderal Xing. Pendeta Tao dan Zhijiang kini baru memahami kondisi yang sebenarnya. Pada saat ketua klan burung memberikan kekuatan sayap angin dan petir kepada Xin Huan waktu kecil, itu semata-mata untuk melindungi titisan Dewa Jenderal Xing yang asli dari usaha pembunuhan yang dilakukan penasihat Wen pada waktu itu. Pendeta Tao dan Zhijiang pun berniat mengorbankan nyawa Xin Huan agar kekuatan sayap angin yang ada pada Xin Huan bisa kembali ke Lei Zhenzi, orang terpilih yang kelak menjadi Dewa Jenderal Xing. Sementara itu, pada saat mengharukan ini, tiba-tiba penasihat Wen muncul dan membawa kabur Xin Huan bersamanya. Wen lalu membawa Xin Huan ke tempat asal-usulnya, yaitu markas klan burung yang telah hancur lebur. Di sana penasihat Wen lalu membuat narasi dan memasuki alam bawah sadar Xin Xuan bahwa ayah angkat Xin Xuan adalah orang yang telah menghabisi seluruh keluarganya. Xin Xuan yang kini sangat kecewa dengan Zhijiang ayah angkatnya ingin sekali membalaskan dendam klan burung keluarganya. Berkat bujuk rayuan penasihat Wen yang akan membantu menumbuhkan sayap angin dan petir agar bisa membalas dendam kepada Zhijiang, akhirnya Xin Xuan terbujuk dan mengikuti apapun kemauan penasihat Wen. Dan di sanalah Xin Xuan berguru kepada penasihat Wen. Sementara itu, Lei Zhenzi yang hanya ingin berniat menyelamatkan Xin Xuan adiknya akhirnya berguru ilmu di tempat Pendeta Tao. Dan pada saat proses pembelajaran ilmu kepada Pendeta Tao, tiba-tiba di atas awan tertuliskan kabar bahwa ayah angkatnya, Zhijiang, telah diculik dan hendak dibunuh oleh Xin Xuan. Lei Zhenzi pun berniat menolong ayah angkatnya itu, Pendeta Tao yang terus didesak dan Lei Zhenzi akan tetap pergi jika ia tak diizinkan menolong ayahnya, akhirnya memberikan buah naga emas sakti yang sangat beresiko terhadap takdir dan jalan hidup Lei Zhenzi ke depannya. Tanpa pikir panjang, Lei Zhenzi akhirnya menyanggupi apapun resikonya demi menyelamatkan ayah angkatnya itu. Zhijiang yang telah menjadi bulan-bulanan Xin Xuan dan hendak dibunuhnya, tiba-tiba bisa terselamatkan dengan kedatangan Lei Zhenzi dan Xing. Lei Zhenzi pun lalu meminta dengan baik-baik sayap angin dan petir miliknya. Sementara itu, Xin Xuan yang sudah teracuni pikirannya oleh penasihat Wen tetap pada pendiriannya bahwa yang berhak atas sayap angin dan petir hanyalah dirinya. Merasa telah dikhianati oleh Lei Zhenzi dan ayah angkatnya, akhirnya Xin Xuan hendak membunuh Lei Zhenzi dengan menancapkan tombak pas mengenai dada Lei Zhenzi, dan Xin Xuan pergi meninggalkan Xing dan Lei Zhenzi. Sementara itu, penasihat Wen yang kecewa dengan Huan karena setengah hati membunuh Lei Zhenzi lalu memerintahkan Huan untuk masuk ke formasi pemusnah dewa agar sayap angin dan petir segera tumbuh. Huan yang memang terobsesi menjadi Dewa Jenderal Xing lalu menuruti kemauan penasihat Wen. Dan dengan masuknya Huan ke dalam formasi pemusnah dewa, maka yang terjadi adalah Xin Xuan akan menjadi iblis selamanya. Sementara itu, Lei Zhenzi dan Xing yang hendak menyelamatkan Huan nampaknya terlambat. Huan kini telah berubah menjadi iblis. Lei Zhenzi dan Xing pun ia lawan dengan kekuatannya. Sayap angin dan petir pun telah tumbuh hingga kekuatannya makin berlipat ganda. Pada saat menegangkan itu, Xing yang terancam bidikan tombak milik Huan terselamatkan dengan Lei Zhenzi menyerahkan tubuhnya terkena tombak milik Huan. Lei Zhenzi lalu dibawa dan ditawan Xin Xuan. Sementara itu, Pendeta Tao yang mendapatkan laporan Xing tentang kejadian yang dialami Lei Zhenzi akhirnya memutuskan untuk pergi ke tempat Lei Zhenzi ditawan. Sesampainya di sana, Pendeta Tao lalu membebaskan Lei Zhenzi. Sementara itu, di tempat formasi pemusnah dewa, Xin Xuan baru menyadari tipu muslihat penasihat Wen selama ini. Pada saat penasihat Wen mengambil darah sayap angin dan petir milik Xin Xuan,
Ilusi yang diciptakan penasehat Wen tiba-tiba muncul, di mana di dalam ilusi itu ternyata penasehat Wen lah yang telah membunuh klan burung keluarganya. Dan pada saat yang tak berdaya ini, pendeta Tao datang menyelamatkan Xin Xuan. Namun nampaknya terlambat, formasi pemusnah dewa telah terbentuk dan kini telah terbuka. Mereka akhirnya bertempur melawan penasehat Wen dan anak buahnya. Dan ketika Lei Zhenzi hendak dibunuh, tiba-tiba Xing merelakan tubuhnya menjadi korban demi Lei Zhenzi. Lei Zhenzi pun sangat marah dan menghabisi seluruh anak buah penasehat Wen. Pendeta Tao yang melihat situasi semakin runyam dengan terbukanya formasi pemusnah dewa, lalu memerintahkan Lei Zhenzi untuk menghentikannya. Lei Zhenzi pun lalu terbang bersama Xin Xuan. Sementara itu Xin Xuan yang kini telah sadar atas kesalahannya lalu memberikan sayap angin dan petirnya untuk Lei Zhenzi, dan Xin Xuan pun tewas tersambar formasi pemusnah dewa. Melihat Xin Xuan telah tewas, Lei Zhenzi lalu menyetujui sebuah perjanjian dengan buah naga emas yang pendeta Tao berikan dahulu. Dengan pelindung buah naga emas itulah akhirnya Lei Zhenzi berhasil menghentikan formasi pemusnah dewa. Impian penasehat Wen pun lenyap dengan menghilangnya formasi pemusnah dewa. Sementara itu Lei Zhenzi pun seketika berubah bentuk menjadi Dewa Jenderal Xing. Keadaan kembali normal, para dewa bahagia dengan terbukanya formasi dewa tersebut. Lei Zhenzi pun akhirnya melanjutkan tugasnya menjadi Dewa Jenderal Xing. Kini bumi dan langit kembali menjalani takdirnya masing-masing dengan kedamaian, dan film pun tamat. Nah, begitulah akhir cerita film Lei Zhenzi The Origin of the God ini sobat. Gimana, menarik ya? Oke sobat setia Ades Movie dimanapun kalian berada, berhubung saya mau meeting dengan Sekretaris BUMN Prancis, sekian dulu percobaan kita kali ini. Tetap dukung channel ini agar terus berkembang ya. See you next time and bye.